Halo semuanya. Jadi perkenalin, nama aku Angela Christy. Dengan partner aku nanti ada Aurelia dan juga Matthew. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas soal cyber aggression atau agresi daring. Nah, ini tuh cyber aggression itu adalah fenomena yang berdampak sangat besar pada kesejahteraan psikologi remaja, dan penting untuk kita semua memahami bagaimana cara mencegahnya, karena ini kalau dibiarin terus itu bisa memburuk banget guys, karena zaman sekarang pun udah banyak banget terjadi cyber aggression ini. Jadi sebelum kita turun ke teorinya itu apa, kita harus tahu dulu cyber aggression itu apa. Jadi kalau cyber aggression itu artinya bentuk kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan secara media sosial atau digital. Bentuknya tuh bisa berupa cyberbullying, yang misalkan penghinaan, intimidasi, atau pelecehan secara online yang udah marak banget terjadi di dunia kita sekarang. Ada juga contohnya slander, itu menyebarkan informasi tentang orang lain yang sebenarnya tidak benar gitu. Sampai-sampai orang itu tuh seperti terugikan. Ada juga namanya hate speech. Jadi kalau ini tuh kayak ucapan kebencian kepada salah satu kelompok tertentu gitu. Bisa dari ras, agama, seksual, dan yang lain-lain. Ada juga exclusion. Kalau exclusion ini tuh mengucilkan seseorang yang ada di grup atau di percakapan online. Dampaknya jangan main-main guys. Ini tuh gede banget loh dampaknya. Jadi biasanya orang-orang yang kena cyber aggression ini tuh itu bisa mengalami stres, kecemasan, gangguan depresi, bahkan ke kasus-kasus yang lebih ekstrim sampai melukai dirinya sendiri, merasa terisolasi, merasa dirinya gak berguna, sampai bunuh diri. Nah, sebelum kita membahas mengenai gimana sih strategi pencegahannya, kita harus pahami terlebih dahulu mengapa fenomena ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, anonymity atau anonimitas. Jadi dunia maya itu memberikan perlindungan anonim bagi pelaku. Jadi mereka tuh nggak takut gitu kalau misalkan mereka dikenali atau dihukum, karena mereka di situ kan anonim, tidak diketahui itu siapa sebenarnya, asalnya dari mana, kalau tidak ada di sosial media dia. Kedua, keterjangkauan. Nah, jadi kalau misalkan daring ini itu bisa memungkinkan pelaku untuk menyerang kapan saja, di mana saja, tanpa harus bertemu langsung bahkan dengan korban. Tiga, kurangnya empati. Kalau misalkan pelaku ini menyerang secara daring, nah dia tuh kurang empati karena mereka nggak lihat langsung gitu dampaknya atau reaksi dari korban tersebut yang dapat perlakuan seperti itu. Keempat, penyebaran informasi yang sangat-sangat cepat. Jadi daring ini kan emang bikin kita tuh buat tahu informasi dengan sangat cepat, tapi nggak cuma kelebihan, ada kekurangannya juga. Kalau untuk melakukan cyber aggression ini sangat mudah dengan daring. Kenapa? Karena itu benar-benar cepat banget menyebarnya dan bisa kesebar dari jangka yang sangat besar, bahkan keluar kota, keluar negeri juga bisa. Bahkan netizen zaman sekarang itu juga jadi sulit gitu membedakan mana yang sebenarnya kabar yang sebenarnya atau kabar yang bohong hanya untuk melakukan cyber aggression ini atau untuk memojokkan satu pihak saja atau satu kelompok. Makanya kita sebagai netizen yang baik itu perlu tahu dan mencari tahu lebih dalam kalau kita mau mempercayai sebuah informasi. Bahkan menurut penelitian, sekitar 1 dari 3 remaja itu mengalami bentuk perundungan cyber di dunia maya. Ada juga beberapa faktor kenapa cyber aggression itu bisa terjadi di kalangan remaja. Seperti tekanan sosial, remaja tuh seringkali merasa mereka tuh perlu banget buat ngikutin tren zaman sekarang. Apalagi namanya ada juga FOMO gitu. Jadi FOMO ini tuh kayak rasa gak mau ketinggalan dengan tren-tren atau berita-berita terbaru. Makanya ini yang biasanya sering mendorong kalangan remaja itu buat terlibat dalam perilaku negatif, bahkan ya, gak cuma positif. Bahkan ini tuh pergerakan tren karena sangat cepat sampai-sampai mereka tuh malah melakukan perilaku negatif dan juga agresif gitu yang bisa pastinya merugikan orang lain. Ada juga kurangnya pendidikan etika digital. Jadi emang banyak banget remaja tuh yang belum dapat pendidikan yang cukup tentang penggunaan di dunia digital ini. Terutama soal etika dan juga normanya. Nah, ada juga nih teori etika dari filsuf Immanuel Kant yang mengajarkan kita bahwa tindakan yang benar atau salah itu tidak bergantung pada konsekuensinya, tapi kepada apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral kita. Dalam konteks ini, remaja tuh harus diajarkan bahwa di dunia maya mereka memiliki kewajiban moral untuk tidak melukai atau menindas orang lain, meskipun mereka merasa aman dan anonim di balik layar. Billy Syahputra belum lama ini mengejutkan publik dengan pernyataannya yang mengaku ingin keluar dari dunia hiburan tanah air. Ia mengaku kena mental setelah dibully oleh netizen. Billy dibully oleh netizen lantaran terkenal lewat jalur sang kakak yang lebih dulu menjadi artis di dunia entertainment. Hal itu sontak membuat Billy Syahputra merasa sedih dan kena mental.
Mulanya, Billy mengaku hanya sedang melakukan prank saat Chika sedang berulang tahun dengan menyebutnya terkenal karena hanya modal goyang. Masa lu cuma gojek gini doang jadi artis? Namun, setelah itu Billy malah diserang balik oleh netizen yang menyebutnya terkenal karena Olga Syahputra. Billy pun mengungkapkan niatnya yang ingin berhenti dari dunia hiburan tanah air setelah berkarir selama 10 tahun. Ia mengaku akan beralih profesi menjadi penjual seblak. Kalau kayak gitu guys, gimana cara kita mencegah cyber aggression? Nah, sekarang ada beberapa langkah-langkah dalam mencegah cyber aggression. Approach yang pertama adalah dengan melalui pendidikan dan kesadaran. Nah, dalam pendidikan dan kesadaran ini ada dua langkah yang bisa kita lakukan guys. Langkah pertama adalah pendidikan digital. Pada pendidikan digital ini kita mengajarkan kepada remaja untuk menggunakan media sosial secara sehat. Maksudnya menggunakan media sosial secara sehat itu adalah dengan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kita juga mengajarkan kepada mereka pentingnya privasi dan keamanan online supaya data-data kita itu nggak disebarin secara semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Nah, informasi pribadi ini seperti nomor telepon, alamat rumah, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga, kita juga bisa mengajarkan mereka tentang dampak negatif dari media sosial, di mana ada yang namanya cyberbullying, cybercrime, hacker, phishing, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mendorong konten-konten positif seperti konten belajar. Konten belajar itu ada banyak guys, seperti misalnya media belajar ruang guru atau Brainly itu, atau penggunaan ChatGPT untuk belajar itu juga bagus guys gitu. Dan konten-konten positif lainnya yang bisa membangun remaja menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selain pendidikan digital ada juga kampanye kesadaran. Nah, pada kampanye kesadaran ini kita menyelenggarakan kampanye yang memberitahukan tentang konsekuensi. Kita mengajarkan konsekuensi dan dampak psikologis ketika kita melakukan cyber aggression di media sosial. Ini juga termasuk kita mengajarkan mereka bahwa ketika mereka melakukan cyber aggression itu dapat bisa merusak reputasi mereka guys di masa depan gitu. Nah, maksudnya dapat mempengaruhi reputasi di media sosial adalah ketika kalian melakukan cyber aggression di media sosial dan tiba-tiba kalian itu viral, maka itu bisa merusak citra diri kalian guys. Kalau citra diri kalian rusak, maka itu bisa berpengaruh terhadap hubungan sosial kalian dan juga bisa menghalangi kalian dari potensi-potensi dan peluang-peluang di masa depan. Tuh guys, tampaknya besar kan? Nah, kalau itu tadi tentang approach melalui pendidikan dan kesadaran. Nah, ada approach yang kedua. Approach yang kedua itu adalah dengan melakukan kebijakan yang jelas dan tepat sasaran. Maksudnya ada peran orang tua, sekolah, dan juga pemerintah serta lingkungan sekitar dalam membuat kebijakan terkait penggunaan media sosial agar mencegah cyber aggression pada remaja. Isi kebijakan itu guys bisa berupa perintah,
kepada remaja-remaja untuk menghindari penyebaran informasi pribadi mereka. Yang kedua itu melarang melakukan perundungan atau cyberbullying di media sosial. Dan yang ketiga itu paling penting guys, ketika para remaja menyaksikan atau melihat adanya bentuk cyber aggression di media sosial, maka tugas mereka adalah melaporkan ke pihak yang berwenang guys. Nah, selain itu juga sekolah berperan penting guys dalam mengajarkan atau membawa cyber aggression ini ke dalam pelajaran guys, supaya para remaja itu lebih aware lagi terhadap pentingnya pencegahan cyber aggression di media sosial. Dan juga peran orang tua juga berperan penting, di mana kita itu juga harus mensosialisasikan kepada orang tua pentingnya mencegah cyber aggression agar anak mereka juga tidak turut ikut andil dalam melakukan cyber aggression di media sosial. Nah, tujuannya apa guys? Nah, approach yang ketiga adalah pengawasan dari orang tua dan juga guru. Nah, peran orang tua dan guru itu sangat penting guys. Kenapa? Balik lagi dalam membuat kebijakan, peran orang tua dan guru itu juga sangat penting agar kita dapat mencegah perilaku cyber aggression pada remaja di media sosial. Nah, guru dan orang tua itu perlu menyadari dan memahami dampak yang ditimbulkan anak-anak mereka ketika menggunakan media sosial. Dan mereka juga siap memberi dukungan ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, bentuknya itu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Nah, itu orang tua itu bisa memastikan kenyamanan kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka itu bisa terbuka dalam menceritakan permasalahan mereka kepada orang tua dan juga guru gitu. Ketika di sekolah, seperti misalnya ada guru BK itu juga harus memberikan rasa kenyamanan dan keterbukaan sehingga para siswa juga bisa terbuka menceritakan masalah mereka agar bisa ditindaklanjuti atau diberi solusi yang bagus. Nah, tujuannya apa guys ketika kita membuat suatu kebijakan terkait pencegahan cyber aggression ini? Yang pertama adalah supaya kita dapat memberikan batasan terkait apa yang pantas dan tidak pantas disebarkan di media sosial. Yang kedua, mengimplementasikan penegakan hukum yang tegas tentang cyber aggression seperti suspend akun, bahkan melibatkan pihak yang berwenang secara langsung. Dari BSSN tentunya pertama kita berharap kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik, ya, seluruh penyelenggara sistem elektronik agar menyelenggarakan sistemnya bertanggung jawab akan kehandalannya dan keamanan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektroniknya sebagaimana mestinya. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Jadi ini kita himbau, ya. Kemudian kepada masyarakat kita untuk mengantisipasi ancaman serangan siber yang bersifat teknis. Saya katakan tadi kan ada dua sifat ancaman di dunia siber itu, di ruang siber itu, yang bersifat teknis. Ini yang bersifat teknis menyerang terhadap sistem. Nah, ini kita menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa memperhatikan prosedur keamanan dan dari sistem elektronik yang digunakan. Contohnya misalnya mengunci perangkat dengan password yang kuat dan menggantinya secara berkala. Ini kan bagi perorangan lah, ya. Kemudian mewaspadai terhadap tautan-tautan yang mungkin dapat mencuri data pribadi. Ini kan biasanya orang ya senang aja buka-buka semua, ya kan. Tahu-tahu sebenarnya kadang-kadang di situ juga penjahatnya menyisipkan malware di situ. Jadi hati-hati. Dan jangan mengakses konten ilegal, ya, pornografi, perjudian dan lain-lain itu digunakan oleh pihak penyerang ini untuk menyebarkan malware, ya. Jadi hati-hati. Kemudian tentu kita harus memperbarui antivirus pada perangkat elektronik yang kita gunakan secara rutin. Jadi gunakanlah prosedur-prosedur yang sudah ada, kemudian jangan terlena hanya
merasakan kenikmatan atau kemudahan dari sistem elektronik itu, tapi juga harus kita kembali yang saya katakan tadi, bahwa penggunaan sistem elektronik itu di samping kita memperoleh manfaatnya, tapi sebaliknya ada ancaman di situ. Yaitu kemudian dalam rangka mengantisipasi serangan siber bersifat sosial, ini juga sangat penting bagi kita. Yang bersifat sosial ini kan yang diserang ini kan manusianya tadi, personanya. Manusia ini kan terdiri tentunya dari emosi, sikap, tingkah laku, cara berpikir dan sebagainya. Ini kan bisa dirubah ini. Bahkan motif orang pun bisa berubah kalau dia diserang melalui serangan sosial ini. Artinya dia mendapatkan informasi-informasi yang bisa juga mendoktrin dia sehingga dia berubah. Nah, ini tentu juga harus kita waspadai dan kita himbau juga kepada masyarakat. Berita-berita di media sosial terutama ya, ini kan cukup besar dan informasinya bisa simpang siur. Simpang siurnya ini artinya sulit untuk apa patokannya ya, apa patokannya berita ini benar atau tidak, atau berita ini perlu disebarluaskan atau tidak. Kalau saya mengatakan bahwa ukurannya itu adalah menggunakan nilai-nilai luhur bangsa. Kita harus menggunakan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya kita ini cukup baik untuk mengatur kehidupan nenek moyang kita zaman dulu, dan tentu sampai sekarang juga nilai-nilai budaya itu masih relevan. Kemudian nilai-nilai agama, ya, dan tentu nilai-nilai kita berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dalam menyikapi setiap informasi, jangan terlalu cepat, ya, jangan terlalu cepat percaya, jangan terlalu cepat langsung emosi, langsung ditindaklanjuti karena terpancing emosinya. Ini juga perlu kita waspadai. Dan sangat rentan sebenarnya kita bisa diadu domba melalui ruang siber. Sebagai bangsa, kita memiliki Pancasila, kita memiliki persatuan. Ini akan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa digunakan untuk menyerang kita melalui ruang siber, khususnya serangan yang bersifat sosial. Ini sangat berbahaya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, tentu juga saya berharap ini masa depan negara ini kan tergantung kepada para generasi muda ya. Jadi pengamatan saya secara umum ya perlu kepada para pelajar pemuda Indonesia, teruslah belajar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, agar kita bisa menguasai dan berdaulat di ruang siber. Jangan malah kita sudah pernah mengalami dijajah 350 tahun di dunia nyata, darat, laut, dan udara. Jangan sampai di dunia atau di ruang siber hal itu terulang. Jadi itulah himbauan saya kepada generasi muda. Semudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kehadiran ruang siber dan bisa mengatasi, kalau bisa meniadakan ancaman-ancaman yang muncul dari atau di ruang siber. Yang keempat, penting untuk menumbuhkan rasa empati dan juga toleransi. Penting loh untuk menumbuhkan rasa empati dan toleransi pada remaja. Bukan cuma di dunia maya doang, tapi di dunia nyata juga. Kita harus ngasih tahu kalau misalkan ada perasaan manusia di setiap ketikan, di setiap perilaku yang ada di sosial media. Nah, yang kelima itu adalah menyediakan saluran pelaporan dan juga bantuan. Untuk mempermudah para korban agar bisa membuat laporan dan juga mendapatkan bantuan, kita itu harus menyediakan yang namanya saluran yang mudah diakses. Contohnya, yang pertama, fasilitas pelaporan di platform media sosial. Yang kedua, layanan konseling ataupun dukungan psikologis yang ada di kampus, di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah konseling untuk para pelaku. Nah, konseling ini berguna untuk memberikan dukungan dan juga mengidentifikasi
mengidentifikasi perilaku mereka. Kenapa sih mereka sampai melakukan cyber aggression, sampai memahami penyebab-penyebabnya dan juga mengubah perilaku mereka. Nah, cyber aggression itu bukan cuma masalah individu guys, tapi masalah bersama yang membutuhkan kolaborasi dari orang tua, dari guru, dari teman-teman, dari lingkungan sekitar, bahkan dari remaja itu sendiri. Dengan adanya kesadaran, pendidikan, kebijakan yang jelas, dukungan dari lingkungan sekitar, ada juga penerapan empati, kita itu bisa menciptakan dunia maya yang lebih aman dan ramah, terutama bagi remaja. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu, kita bisa menumbuhkan rasa saling menghormati dengan mengadakan kampanye-kampanye di sekolah untuk membangun lingkungan yang lebih ramah dan juga saling mendukung. Serta kita tuh jadi bisa memberi contoh gitu loh, bagaimana sih cara berinteraksi yang positif di dunia maya. Nah, cara yang kedua, kita itu bisa mengadakan namanya kegiatan kelompok yang mengajarkan remaja-remaja itu akan rasa kerjasama. Contohnya kayak diskusi, ada debat, ada juga proyek-proyek kelompok yang dapat meningkatkan rasa saling pengertian antara satu sama lain. Nah, sekian dari kami. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Dan jangan lupa mari kita berkomitmen untuk bersama-sama mencegah cyber aggression di kalangan remaja.